Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai program kerja kakek saya tentang strategi pemasaran secara keseluruhan. Pengertian strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah sebuah upaya memasarkan suatu produk, baik itu barang atau jasa, dengan menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Pengertian strategi pemasaran juga dapat diartikan sebagai rangkaian upaya yang dilakukan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu karena potensi untuk menjual proposisi terbatas pada jumlah orang yang mengetahui hal tersebut. Kemudian tujuan. Secara umum setidaknya ada 4 tujuan strategi pemasaran, diantaranya untuk meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran, dan untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Kemudian ketiga, fungsi. Ada 3 fungsi dari strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Strategi pemasaran berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Dengan adanya strategi pemasaran, maka pelaku akan terbantu untuk membuat detail tujuan yang akan dicapai, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian kasus strategi pemasaran. Berikut ini adalah 5 kasus strategi pemasaran. Yang pertama, segmentasi pasar. Setiap konsumen pasti memiliki kebutuhan dan kebiasaan yang berbeda. Perusahaan harus melakukan klasifikasi pasar yang sifatnya heterogen menjadi satu satuan pasar yang bersifat homogen. Dan yang kedua, market positioning. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itulah alasan mengapa perusahaan harus punya pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu memilih segmen yang paling menguntungkan. Yang ketiga, market entry strategi. Ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah membeli perusahaan lain, internal development, dan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang keempat, marketing mix strategi. Marketing mix adalah kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut diantaranya ada product, price, place, promotion, partisipan, proses, and people with effective events. Yang kelima, timing strategi. Pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produk ke pasar. Selanjutnya, strategi pemasaran. Beberapa strategi pemasaran yang populer berikut ini bisa Anda terapkan. Yang pertama, partnership. Marketing partnership memiliki sejumlah keuntungan. Contohnya berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dinilai murah dan lebih berpeluang untuk sukses. Yang kedua, bekerja sama dengan influencer. Jangan anggap remeh kemampuan influencer sekelas selebgram. Mereka justru banyak memberikan pengaruh pada penjualan Anda. Dengan jangkauan follower besar, ketika Anda mengontrak influencer untuk mempromosikan produk Anda, Anda bukan hal tidak mungkin mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Kemudian yang ketiga, melibatkan karyawan. Tidak ada yang salah dengan melibatkan karyawan Anda dalam beberapa proyek. Cepat sekali membuat iklan lucu yang melibatkan karyawan, dan ini memiliki efek ganda. Mereka kadang senang di-share video dengan perusahaan di samping meningkatkan efektivitas kerja. Rata-rata karyawan merasa bangga saat dilibatkan dalam proyek seperti ini. Yang keempat, menjaga pelanggan lama. Nah, ini yang penting, senantiasa menjaga pelanggan lama Anda karena mereka adalah yang paling loyal dalam membeli produk. Kemudian ada perbedaan strategi pemasaran dan marketing plan. Ternyata banyak juga kebingungan dengan pengertian strategi pemasaran atau marketing strategi dan marketing plan. Padahal keduanya sangat berbeda. Marketing strategi adalah penjelasan tentang goal yang perlu Anda capai dengan usaha yang dijalankan. Kita cukup melihatnya di business goal yang sudah dirancang. Sementara marketing plan yaitu perencanaan bagaimana kita mencapai marketing goal yang sudah diatur tadi. Jadi marketing plan lebih mengarah ke sebuah peta atau pemandu dari satu langkah ke yang lainnya. Yang pertama, marketing strategi. Marketing plan implementasi sama dengan sukses. Di sini bisa saya jelaskan jika ketiga sumber tersebut kita bisa pahami kemungkinan untuk bisnis kita akan sukses. Karena itu untuk membuat marketing plan, pemahaman tentang pengertian strategi pemasaran harus didahulukan di samping mengetahui komponen pentingnya. Komponen marketing strategi sendiri antara lain
Instrumen marketing sales menetapkan tujuan sasaran jangka pendek dan tujuannya, sasaran jangka panjang dan tujuannya. Yang kedua, marketing plan. Sementara untuk marketing plan, komponennya adalah sebagai berikut. Tantangan yang dihadapi bisa tentang deskripsi produk atau service dan rekap sasaran yang disebutkan di marketing strategi tadi. Analisa situasi sekarang yang bisa meliputi sasaran, fokus, budaya, kekuatan, kelemahan, dan market share. Setelah membuat perangkat di atas kini, saatnya Anda melakukan analisis konsumen. Analisa ini bisa berupa target konsumen yang ingin diperoleh, jenisnya, alasan kenapa membeli produk Anda, konsumen yang berapa yang akan dibidik, dan seterusnya. Melakukan analisis seperti ini nanti bisa meruncing strategi pemasarannya dan tahu langkah apa yang dilakukan untuk menarik konsumen lebih banyak. Selain itu, ada baiknya juga melakukan analisa kompetitor. Kita bisa mengukurnya dari posisi mana bisnis kita sekarang dan juga kompetitornya. Apa kelebihan Anda dibanding kompetitor dan apa kekurangan Anda dan seterusnya. Mungkin ini video penjelasan saya tentang strategi pasar secara keseluruhan. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih.